batu gunung bisa dipahat, malam hari hujannya lebat. Jika badan selalu sehat, mudah-mudahan jadi hebat. Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus. Kita bertemu kembali dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Biarlah kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk segala berkat Tuhan, atas segala bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan, penjagaan Tuhan dalam tidur kami, dalam aktivitas kami di hari-hari sebelumnya. Mulai kami lahir hingga pada saat ini kami dapat bangun tidur dengan sehat, penuh semangat. Biarlah Tuhan kami menikmati segalanya dan mensyukuri apapun yang sudah kami alami dalam hidup kami, dan mengucapkan puji Tuhan atas segala yang kami sudah nikmati sepanjang hidup kami hingga pada saat ini. Bapa, saat ini kami Tuhan akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan berikan membawa kami pada semangat yang semakin kuat, semakin baru, dan semakin penuh kuasa kemuliaan Tuhan, sehingga kami menyembah Engkau, mengagungkan Engkau Bapa, dan menyebarkan kebenaran kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita pada hari ini tanggal 4 Juli 2020, hari Sabtu, berjudul Hindari Utang. Kita baca firman Tuhan, ayat hafalan bersama-sama. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Tertulis dalam Roma 13 ayat 8. Saudara, dunia berhak mengharapkan suatu kejujuran sejati dari orang yang mengaku diri sebagai umat Nasrani yang mengikuti ajaran kitab suci. Karena sikap masa bodoh seseorang untuk melunasi utangnya, sehingga semua anggota jemaat umat Allah berada dalam bahaya sebab dianggap orang yang tidak dapat dipercaya. Semua orang yang beribadat wajiblah mengharumkan pengajaran yang mereka akui, dan janganlah dibiarkan orang berkesempatan untuk mencela kebenaran karena perbuatan mereka yang tidak pantas. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun, kata Rasul Paulus. Buatlah tekad untuk tidak jatuh ke dalam utang. Bertaraklah terhadap keinginan hatimu daripada jatuh ke dalam utang yang memalukan. Inilah yang menjadi laknat dalam kehidupanmu, yaitu jatuh ke dalam jurang utang. Hindarkanlah itu seperti menghindarkan penyakit cacar. Buatlah perjanjian yang sungguh-sungguh dengan Allah, oleh berkatnya engkau akan melunasi utangmu. Kemudian jangan berutang lagi kepada siapapun. Kalau perlu, engkau hidup dengan makan bubur dan roti. Memang mudah sekali menghidangkan makanan yang agak lezat bila mana ditambah beberapa rupiah lagi yang dikeluarkan dari persediaan kantong. Tetapi simpanlah rupiah itu, maka akan terkumpul nanti ribuan rupiah, ratusan rupiah yang dibelanjakan untuk membeli yang ini dan yang itu, serta yang lain-lain. Itulah kemudian menjadi bertumpuk menjadi ribuan rupiah. Tahanlah diri sendiri sekurang-kurangnya, sementara dalam keadaan utang yang mencekam. Janganlah bimbang, jangan kecewa atau berbalik mundur. Tahanlah selera makanmu, tabunglah uangmu, kemudian lunasilah utangmu. Usahakanlah pelunasan utang itu selekas mungkin. Apabila engkau sudah dapat berdiri tegak sebagai seorang yang bebas, tidak berutang kepada siapapun, engkau pun sudah memperoleh kemenangan yang besar, yang gilang gemilang. Kalau ada orang yang berutang dan benar-benar tidak sanggup melunasi utangnya, mereka tidak boleh diperlakukan dengan paksa untuk bertindak di luar kemampuan mereka. Haruslah mereka diberi kesempatan yang baik dengan membebaskan diri dari utang mereka, dan tidak boleh ditempatkan di mana mereka sepenuhnya tidak dapat membebaskan diri dari utang. Walaupun penagihan utang dianggap perkara yang adil,
Itu bukanlah belas kasihan dan kasih yang berasal dari Allah. Ada saudara yang tidak bijaksana dengan memiliki utang yang sebenarnya dapat dicegah. Ada pula orang yang terlalu berhati-hati sehingga menggambarkan roh tidak yakin kepada Tuhan. Cara yang baik ialah dengan menarik keuntungan dari pelbagai keadaan. Pada suatu waktu kita dapat mengumpulkan uang sehingga pekerjaan Allah dapat dimajukan pada waktu yang sama, berpegang teguh pada prinsip yang benar. Seri Membina Keluarga Jilid 1 halaman 375 dan 376. Sahabat dalam Yesus Kristus, hampir sebagian besar penduduk bumi saat ini hidup dengan mempunyai utang. Tetapi pada pagi ini kita diajarkan untuk menghindari utang. Baiklah kita mendapatkan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Baiklah kita dituntun pada pemahaman yang lebih lagi akan kebenaran Tuhan. Baiklah kita menyembah dan memuliakan Tuhan dengan mulai memahami bahwa Tuhan tidak menginginkan umatnya hidup dalam lilitan utang, dikejar-kejar untuk memenuhi pembayaran utang dan mengalami tekanan karena keharusan melunasi atau mencicil utang. Dan bahkan Tuhan berkata, janganlah kita berutang kepada siapapun. Bila saudara dihidupkan dalam kasih karunia Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan, bila kita dengan segala kasih keagungan Tuhan dituntun untuk mendapat hikmat dan kebijaksanaan melunasi hutang kita dan berkomitmen untuk tidak berhutang lagi, itu adalah langkah yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun bila kita saat ini memiliki hutang, baiklah seperti kata firman Tuhan, kita mulai melunasi utang kita, walaupun kita hanya makan secukupnya atau makan seadanya, bahkan bagi orang lain kita memenuhi kebutuhan kesehatan kita dengan terbatas. Tetapi biarlah kita hidup hanya karena kita ingin melakukan pekerjaan kita dengan tenang, dengan bebas, tanpa dikejar-kejar oleh utang piutang. Apalagi saat ini saudaraku, banyak sekali para penagih hutang yang melakukan penagihan utang, apalagi utang yang tertunda dengan kekerasan, dengan paksaan, dan menarik harta benda yang kita miliki sebagai jaminan atau pengganti pelunasan utang kita. Biarlah kita semakin giat dalam doa, memohon bimbingan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan pengajaran dari Allah yang Maha Kuasa untuk bisa melunasi utang-utang kita dan bahkan mulai melayani Tuhan, menikmati hidup kita tanpa terbeban oleh utang, dan kita memberi pertolongan, pelayanan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah kita juga diingatkan pada saat ini, bila ada orang yang berhutang kepada kita, kita tidak memaksa orang itu, bahkan melakukan seperti apa yang dunia lakukan saat ini dengan menarik harta benda orang lain yang berhutang kepada kita karena ketidaksanggupannya melunasi utangnya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kita membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, yang Maha Kuasa, yang selalu menjaga kami, yang selalu menuntun dan memberikan kami damai sejahtera, yang selalu memberikan kami arahan, kasih dan kemuliaan. Biarlah Tuhan, kami diarahkan untuk semakin menikmati hidup kami apa adanya, secukupnya, bahkan dalam kondisi masih seadanya, berkekurangan, memenuhi kebutuhan ekonomi kami dengan lepas dari utang. Biarlah Bapa kasih karunia-Mu yang ada dalam hidup kami dan menuntun kami untuk memahami segala kondisi, menjalaninya dan memenuhi harapan-harapan kami untuk memuliakan Engkau, dan kami hidup dengan keluarga, keturunan, dan famili kami, orang-orang di sekitar kami dengan penuh rasa syukur. Terima kasih Bapa atas segalanya. Tuntunlah kami untuk melunasi utang-utang kami dan menikmati hidup kami dengan penuh sukacita bersama-Mu Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin.
kacang asin, kacang gurih. Pergi ke pasar membeli emas. Jangan kurang air putih, nanti tubuh jadi lemas. Horas.